kita berbicara di 2023, memang ada kecenderungan asing net sell, tapi itu bukan karena SVB, tapi lebih kepada pembukaan ekonomi di China dan Hong Kong, di mana hal itu ditangkap sebagai sinyal ekonomi China akan membaik, sehingga orang memasuk dan investor asing masuk ke pasar China dan Hong Kong dulu, karena di sana kan tutup ekonominya udah lama, harga sahamnya juga sudah turun dalam. Jadi di semester 1 ini memang saya lihat dana asing lebih banyak ke Asia Utara, bukan Asia Tenggara seperti sekarang. Nah, kejadian SVB kemarin menurut saya tindak lanjut daripada pemerintah US itu cukup responsif, di mana berbeda dengan 2008, 2022 ini dia garanti semua depositonya sampai dengan angka di atas FDIC. Jadi kepanikannya tidak terjadi, efek dominonya berhasil dihentikan. Nah, jadi yang ada itu adalah lebih ke investor asing, lebih WNC. Mungkin saya lihat sih lebih ke seperti itu aja sih. Jadi kalau nanti setelah beberapa waktu ternyata efek menular ke tempat lain tidak ada, dan kemudian siapa tahu Bank Sentral US merevisi kembali kebijakan suku bunganya, bisa saja kondisi market berbalik. Tapi kalau ke dana asing keluar dari Indonesia, sudah relatif terjadi dari awal tahun, tapi bukan karena SVB, lebih karena ke China dan Hong Kong. Jadi sentimen utamanya ternyata reopening China policy dan juga Hong Kong yang ternyata juga memang pelaku pasar lebih mengarah ke Asia Utara ya dengan adanya sentimen tadi yang Anda sebutkan. Namun dengan anjloknya IHSG kemarin di 2,14% ini kan para pelaku pasar sepertinya juga bereaksi tersendiri dengan adanya sentimen yang timbul dari kolapsnya 3 bank besar di Amerika Serikat. Ini seperti ini Anda juga melihatnya apakah ini sebenarnya sentimen yang muncul yang kemudian tertransaksi ke anjloknya IHSG, ataukah ini mix sentimen yang timbul dari beragam sentimen faktor eksternal yang ada yang akhirnya membuat IHSG harus anjlok bahkan yang terdalam selama 2023 ini, Pak Rudianto? Oke, pertama, apakah indeks saham US turun karena SVB? Kayaknya kalau saya perhatikan kayaknya tidak ya, karena relatif masih oke gitu. Nah, kemudian penurunan 2%-nya kenapa? Kalau saya lihat itu lebih ke aksi WNC atau cari aman dulu, karena sampai dengan kemarin orang masih belum tahu ini sampai di mana. Apakah cuma di 3 bank itu aja atau akan menular ke bank lain? Apakah Bank Sentral US itu punya, FDIC atau LPS-nya US punya uang yang cukup untuk menggaransi semua bank? Itu kan juga diragukan karena kan banknya begitu banyak kan gitu. Nah, jadi sambil WNC menunggu kira-kira kondisinya seperti apa, mungkin ada kecenderungan orang untuk mengamankan dulu. Ya, jadi kalau dibilang kabur, rasanya tidak, tapi untuk mengamankan posisi sambil melihat perkembangan, menurut saya kemungkinannya Jadi seperti itu. mengamankan dan wait and see ya, Pak Rudi, Anda melihatnya. Baik Pak, tadi juga Anda menyebut selama 2023 ini trennya memang net sell ya, kalau kita data yang kita terima adalah net foreign sale 4,31 triliun di all market dalam 3 bulan terakhir ini. Anda melihatnya seperti apa? Apakah sebenarnya dalam hal wait and see ini memang tadi seperti yang Anda sampaikan, pelaku pasar lebih akan menanamkan aset dan equity-nya di daerah emerging markets Asia Utara, ataukah memang mengalihkan investasinya ke safe haven seperti obligasi dan komoditas? Bagaimana trennya? Kalau untuk semester 1, kelihatannya dana masih akan ke Asia Utara karena memang waktu itu China dan Hong Kong turunnya sudah dalam sekali. Begitu ekonomi dibuka dan pemerintahannya memberikan dukungan full, jadi kelihatan atraktif. Itu untuk Asia Utara. Dan karena 2023 isu utamanya adalah resesi, maka yang akan menjadi negara tujuan investasi adalah negara yang kira-kira masih bisa tumbuh positif perekonomiannya. Nah, Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah negara yang masih bisa tumbuh positif. Jadi kalau misalnya apabila terjadi situasi resesi di Amerika Serikat, maka Asia akan kembali jadi investasi. Nah, kapan dana asing baru masuk ke Indonesia? Perkiraan saya mungkin sekitar semester 2. Jadi ini cuma masalah ke waktu saja. Dia lagi coba cari peruntungan di Asia Utara dulu. Tapi ketika isu resesi mengemuka kembali, yang akan dicari adalah negara yang pertumbuhan ekonominya masih positif. Dalam hal ini, Asia Tenggara itu seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, itu semua menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Jadi
saya pikir dana asing eventually akan balik ke Indonesia. Mungkin cuma soal waktu saja. Soal Nah, waktu kalau dan di ditanya semester apakah 2 ya Pak Rudianto ya Anda melihatnya ya Pak ya? ya ini cuma perkiraan ya. Tapi Perkiraannya kalau di semester dari 2. sisi betul, kalau dari sisi obligasi, terus terang karena SVB ini juga ada positifnya. Kenapa? Ya, Karena dengan kejadian SVB ini akan membuat Bank Sentral US itu untuk lebih mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan untuk suku kenaikan bunga suku dia yang bunga. agresif. Ya, Betul. Nah, kalau misalnya dia mengubah stance-nya atau mengubah pendapatnya, misalkan kenaikannya tidak lagi agresif, suku bunga tertinggi misalnya cuma di 5,5% atau 5,25, ya, bukan 6% seperti yang dirumorkan, atau bahkan lebih baik lagi perkiraan market bulan September sudah mulai turun. Nah, itu akan menjadi berita positif untuk obligasi. Jadi sejak kejadian SVB itu harga obligasi di US dan di Indonesia selama 2-3 hari berturut-turut menguat ya, signifikan. Itu karena ada spekulasi bahwa The Fed bisa saja mengubah pendapat dia ya. tentang kebijakan suku bunganya yang agresif.